Insinyur Soekarno. Saya lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, dengan nama Kusno Sosrodihardjo, dan dijuluki Putra Sang Fajar karena saya lahir tepat pada saat fajar terbit. Saya tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Sehari-harinya saya dan keluarga hanya makan ubi kayu dan jagung. Pada saat lebaran pun saya hanya bisa melihat teman-teman bermain petasan karena tidak mampu membelinya. Di usia 11 tahun saya menderita sakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut, sehingga orang tua saya mengubah nama saya dari Kusno Sosrodihardjo menjadi Soekarno, karena orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada usia 14 tahun, saya bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hoger Burger School, dan menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, saya tinggal di rumah sahabat ayah saya, yaitu H.O.S. Cokroaminoto, yang menjabat sebagai Ketua Partai Serikat Islam. Di rumah H.O.S. Cokroaminoto saya mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme saya. Pada tahun 1921 di usia 20 saya mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB selama 5 tahun, dan saya tamat universitas dengan menyandang gelar insinyur sipil. Setahun kemudian saya merumuskan ajaran Marhaenisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa, dan mendirikan PNI atau Nasional Indonesia, dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia merdeka. Pada usia ke-28 tahun 1929 saya ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Banjai, Bandung. Setahun kemudian saya dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, saya membuat pledoi Indonesia menggugat. Ketika saya bebas dari penjara pada tahun 1931, saya mulai menyebarkan risalah Indonesia mencapai merdeka. Kemudian saya bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Tapi, tahun 1934 saya harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Ende Flores selama 4 tahun. 1938 saya dipindahkan ke Bengkulu, dan saya bebas dari penjara di usia 41 tahun pada tahun 1942. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Tahun 1945 saya menetapkan UUD Pancasila dan naskah proklamasi, dan di saat yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, saya mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 saya bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembelaan Tanah Air yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus 1945 saya bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian saya terpilih sebagai Presiden RI, dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden melalui sidang PPKI. Pada tanggal 18 September 1947 pada masa pemberontakan komunis, saya memerintahkan TNI Angkatan Darat untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1965, saya membacakan rumusan Pancasila pada sidang PBB di New York di hadapan para pemimpin negara. Pidato yang berjudul To Build the World Anew, yang artinya membangun dunia kembali, menimbulkan sebuah kehebohan. Pada tanggal 11 Maret 1966, saya memberikan amanah kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat saat itu untuk menjamin berjalannya pemerintahan. Tanggal 22 Februari 1967, saya harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Dan menghembuskan nafas terakhir pada 21 Juni 1970 di Jakarta, yang disebabkan karena penyakit gagal ginjal.